Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusul ila kafatil khalqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa program Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam lindungannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita senantiasa dalam ketaatan dan senantiasa dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, tema kali ini kami ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, memerintahkan, mensyariatkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar berasal dari kata istaghfara. Mendapat asli katanya merupakan ghafara, mendapat ziyadah hamzatul wasl sin dan ta. Istaghfara yang berarti talabul maghfirah atau talabul ghufran. Istaf'ala bermakna talabul fi'li. Istighfar memiliki makna memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan tidak luput dari salah dan dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat Ghafur, maha mengampuni dosa hambanya. Ghaffar, sangat-sangat Allah cinta mengampuni kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, istighfar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Hud Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah.
Dan hendaklah kalian memohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya beristighfar wa tubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumati'kum mata'an hasana, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada kalian, mata'an hasana, nikmat yang baik, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadla, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang tepat mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kembali seraya menceritakan kisah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dan aku katakan, hendaklah beristighfar, hendaklah memohonan ampun kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima permohonan ampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni khilaf, kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus bagi orang yang senantiasa beristighfar, memohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kamu hujan yang lebat. Wa yumdidukum, tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengaruniai kepada kalian bi amwalin, dengan harta yang cukup, wa banina, dan juga mengaruniakan anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat istighfar ini tidak hanya menjadi penenang bagi diri kita yang banyak dosa, agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperkenankan kita semua, mengijabah doa-doa kita semua, dan menghapuskan dosa-dosa kita semua, agar kita bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Namun apa daya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan sumiyal insanu insanan linsyanihi. Manusia itu dalam bahasa Arab disebut insan karena manusia sering lupa. Lupanya manusia ini, ada kalanya lupa yang memang bawaan dari dirinya seorang pelupa, atau memang lupa yang sengaja setan masuk menggoda kita untuk senantiasa lupa. Sebagaimana para penghafal Al-Quran ketika digoda setan untuk selalu lupa.
Maksud lupa adalah digoda agar dia berpaling, mengurangi muzakarah, mengurangi bacaan Quran, agar dia lalai dan banyak lupa dari ayat Al-Quran. Begitu juga kita sebagai manusia. Sungguh alangkah banyaknya kesalahan, khilaf yang kita lakukan. Sudah sepatutnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah luput untuk beristighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan. Demi Allah, pasti sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa ya Allah, aku memohon ampunan dosa ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Bahkan beliau orang yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, dan satu-satunya orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada umat. Setiap hari beliau tidak pernah lupa untuk beristighfar, tidak kurang dari 70, bahkan lebih. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia sekalian, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya beristighfar. Wa inni, dan sungguhnya aku, astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengajarkan seraya memberi solusi kepada kita semua untuk mendawamkan, untuk mulazamah, untuk senantiasa bibir kita basah dengan kalimat istighfar, dengan mohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita istighfar, manfaatnya kembali kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar. Dalam riwayat lain, man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, aktsaral istighfar, memperbanyak bacaan istighfar, mengulang-ulang setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Ja'alallahu lahu, Allah berikan bagi dia min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan dalam hidupnya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kegundah gulanaannya, dari setiap kesulitannya, pikiran yang kalut, Allah mudahkan,
Allah lapangkan. Wa ja'alahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki dari arah sekira yang dia tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Manfaat istighfar ini telah dirasakan langsung oleh para ulama terdahulu. Ulama salaf bahkan ulama khalaf mengalaminya, mengalami dengan betul-betul sungguh-sungguh seraya mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dalam sebuah kisah yang masyhur, seorang syekh dari Irak suatu ketika bertanya, meminta nasihat bagaimana, apa solusinya. Beliau dan istrinya sudah puluhan tahun berumah tangga, belum juga dikaruniai anak. Syekh al-masyhur hada menjawab, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Beristighfarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa, Maha menerima taubat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepadamu anak-anak. Setelah pulang, syekh yang bertanya di Masjid Nabawi tersebut mengajak sang istri untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang berkali-kali seraya meyakini dengan mantap, dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan hajatnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepadanya anak pertama. Hingga beristighfar lagi, Allah mengaruniai anak kedua. Beristighfar hingga Allah mengaruniai lagi anak ketiga, beristighfar lagi hingga Allah mengaruniai anak keempat, beristighfar hingga Allah memberikan harta yang berlimpah. Hingga datang di musim haji, syekh tersebut yang dari Irak bertanya kepada syekh yang di Masjid Nabawi. Apa kata beliau? Sekian tahun lamanya saya pernah bertanya, sudah meminta fatwa bagaimana solusi saya yang berkeluarga belum dikaruniai anak. Alhamdulillah, setelah saya jalani istighfar begitu banyak, istighfar dengan penuh keimanan saya lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai saya 2 pasang, anak laki-laki dan anak perempuan, dan hari ini semuanya sedang siap-siap untuk wukuf di Arafah pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah, sungguh benar janji Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang masyhur ini di kalangan para talabatul ilmi di Madinah Al-Munawwarah terkenal bahwa orang tersebut dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, rezeki berlimpah, hingga semua anaknya dibawa untuk berhaji ke Baitullah saat itu. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bagi orang yang diluput oleh dosa, bagi orang yang lupa beristighfar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayang kepada hambanya, menanti untayan doa dan permohonan ampun dan maaf dari hambanya, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa sedih bagi hamba tersebut. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiruha anzalallahu 'alaihi al-huzna liyukaffiraha anhu bihi. Apabila seorang hamba
banyak sekali dosanya. Banyak sekali dosanya. Hingga tidak ada baginya yang bisa dilihat sedikit secuil apapun amal ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, saking rindunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya untuk segera beristighfar. Anzalallahu alaihi husna. Allah turunkan kepada dirinya rasa sedih. Yang dengan rasa sedih tersebut yang dirasakan oleh orang yang banyak dosa tersebut, Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Liyukaffiruha anhu bihi. Rasa sedih tersebut Allah jadikan cara untuk dia menghapus dosa-dosanya. Sungguh alangkah sayangnya Allah terhadap hambanya. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang istrinya, Rasulullah, untuk apa ibadah begitu banyak? Engkau dijamin surga, istighfar begitu banyak, sholat sampai kaki pecah, hatta tatafattarat qadama, sampai kakinya pecah-pecah. Rasulullah menjawab, sungguh aku menyimpan doa-doa ini semua. Aku menyimpan amalan ibadah ini semua agar untuk aku tebus kelak hamba-hambaku yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar menjadi persoalan penting dalam hidup kita, di mana sudah kita pahami, kita ketahui tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari diri kita yang sempurna yang bisa luput dari salah dan dosa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu istighfar dari hamba-hambanya. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan orang beristighfar. Sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini sejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dalam hal menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Wal mustaghfirina bil asnan, orang yang senantiasa mulutnya basah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Semoga penyampaian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman kita untuk senantiasa beristighfar kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan tidak henti-hentinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan jaminan kenikmatan surga. Allah memberikan jaminan kenikmatan, kemudahan dalam menghadapi masalah kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik hikmah ibrah dari hadis Rasulullah SAW. Dan kita bisa berfikir, kita bisa merenung Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan surga. Beliau tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya beristighfar. Bagaimana dengan kita semua? Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sumber inspirasi untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.